Bisa ngerekam nggak? Oke, bisa rekam. Baik, teman-teman, kita punya topologi seperti ini. Di sini ada NAT 1, yang mana NAT ini nantinya akan memberikan IP secara otomatis ke komputer yang terhubung ke switch ini. Artinya, nanti teman-teman akan mendapatkan IP dari si NAT 1 ini. Baik untuk yang webtem ataupun untuk yang port 1. Contoh, untuk yang webtem, untuk mendapatkan IP statik di webtem, pastikan posisinya harus mati terlebih dahulu. Ya, lalu klik kanan, kemudian pilih edit config. Nah, pastikan defaultnya ini ada komen crash. Agar dia mendapatkan IP secara otomatis, ya 2 baris di bawah ini harus dihapus komennya. Ini langkah pertama. Ini untuk yang dinamis. Kalau sudah, kita klik save, lalu jalankan webtemnya, start. Kalau sudah, klik kanan, pilih konsol. Nah, dia loading, maka dia masuk ke OS-nya, kita kecilkan. Silakan untuk ngecek IP-nya, mungkin untuk Kaniza ya, kemarin kan belum ikut. Masuk ke JWM, lalu pilih terminal. Nah, di sini kita ketikkan if config. Oke, sudah dapat ya IP-nya ya. Berapa nih? Pasti teman-teman akan mendapatkan dapat IP ini pasti semua ya yang udah nyoba. Iya. 192 Iya, sama Pak. 122 Iya, ya. Pak. Yang segmen terakhirnya aja yang beda, betul nggak? Ya. Jadi dapat network di IP 192.168.122X. Belakangnya pasti beda-beda. Tadi kebetulan kita dapat IP berapa? 122 juga, Pak, kalau nggak salah ya, Pak. Ayo, IP berapa tadi? 131 ya. Ayo fokus. 131 ya /24. Oke, nah ini kita sudah mendapatkan IP-nya 131. Nah, sekarang kita fokus di yang webtem dulu. Di webtem 2, dia IP-nya statik nih. Ya, IP-nya statik, yaitu 192.168.2.2. Pak Doni gimana caranya memasangkan IP statik di webtem? Soalnya kan tadi yang Bapak contohkan di sini menggunakan IP dinamis, DHCP client. Oke, untuk webtem 2 seperti biasa, jangan dihidupkan terlebih dahulu, tapi klik kanan, lalu kalian pilih edit config. Nah, yang 2 di bawah ini jangan dihapus. Ya, komen 2 di bawah ini jangan dihapus. Yang dihapus komennya yaitu, nah ingat-ingat boleh dicatat ini sampai sini. Jadi yang komennya dihapus segini aja. Ya. Nah, nanti silakan sesuaikan. Yang pertama address-nya. Address-nya sesuaikan tuh 2.2. Netmask-nya berarti sekian, gateway-nya 2.1. Gateway-nya kan berarti mengarah ke sini nih. Ke port 2. Ya. Name server DNS-nya sama seperti ke gateway 2.1. Sudah ini aja untuk yang statik. Oke, boleh di-capture, silahkan. Kalau yang pakai Windows 10 atau 11 untuk capture-nya tekan Shift, Windows, dan S. Nanti langsung otomatis. Tinggal capture aja mau yang mana. Cus, gitu. Langsung mau yang mana. Nah, nanti muncul. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau sudah, save, lalu klik kanan, start. Nah, dia sudah running, klik kanan konsol, atau bisa double klik. Lalu pilih JWM terminal, kita cek if config. Sudah betul IP-nya sesuai dengan yang kita config? Sudah oke ya? Betul, Pak. Betul ya? Oke. Ini sudah beres nih IP yang ini. Sekarang PC 1. IP-nya 2.3. Kalau PC 1 jalankan aja langsung. Ya. Atau ya teman-teman bisa ngatur di sini juga.
dengan cara ini di uncomment. Tapi saran saya kalau VPCS klik kanan, start aja langsung, lalu masuk ke konsol. Kita akan pasangkan IP 2.3. Ya. Kita cek show IP. IP-nya masih kosong, teman-teman. Nah, sekarang kita pasangkan IP. Perintahnya sederhana, IP, masukkan IP-nya. /24 diikuti dengan spasi gateway-nya. 2.1. Oke, kalau sudah enter. Oke, gitu saja. Boleh di-capture, silakan. Kalau kecepatan boleh ini ya, boleh di-stop. Lanjut? Lanjut. Oke, sip. Nah, kalau sudah kita show IP. IP-nya kan sudah ya. Terpasang 2.3. Sekarang coba ping 192.168.2.3 ke dirinya sendiri dulu aja. Sudah replay. Lalu coba ping nih dari VPCS ke tetangganya nih ke Webtom 2. Ya. Replay nggak? Replay, Pak. Kenapa kan replay? IP-nya sejalur. Oke, karena dia satu network ya. Enter. Iya. Sip. Ya, sudah bisa saling terhubung nih ya. Oke, CPC 1 sudah bisa ngeping ke Webtom 2. Begitupun Webtom 2 sudah pasti dijamin bisa ngeping ke PC 1. Kita coba ya. Ping ke 2.3 ya. Nah, sudah replay. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah sudah bisa ngeping ke 2.1? Sudah. Belum, Pak. Belum. Oke, kata Fikri sudah, Kaniza belum. Oke, kita coba enter. Belum bisa. Kenapa? Karena port 2-nya ini belum aktif dan belum dipasangkan IP. Nah, core kita ada di sini ya. Teman-teman, core kita ada di sini. Justru di FortiGate-nya ini yang rada membingungkan. Karena teman-teman mungkin kan belum terbiasa. Nah, gimana caranya untuk melakukan konfigurasi ini? Kita jalankan dulu Forti-nya. Start. Nah, ketika kalian menjalankan Forti ini cukup berat ya. Karena apa? Karena nih, dia butuh RAM 1 GB. Ya, nggak seberat kali Linux sih ya. Untuk menjalankan OS lain. Kita tunggu, dia sedang menjalankan FortiGate-nya. Ya. Klik kanan, konsol. Kita lihat prosesnya. Dia di konsol ya, belum bisa GUI. Jadi kalau pengen bisa aktifkan GUI-nya, kita harus setting konsolnya dulu. Sudah malam gini jam 8 ya. Lagi di mana, Pak? Lagi di ibu kota Nusantara. Oh, Oh, Lagi di Kalimantan. Kalimantan. oh, Kalimantan. Kalinya jangan dihilangin ya. Mantan. Jadi mantan. Bismillah, Wah. oleh-oleh. Oleh-oleh di sini tuh apa? Teh-tehnya enak loh. Mang Oleh. Ngeteh bareng kayaknya ya. Pas sesi terakhir kali ya. Oh, Kita Nah, sesi mantap, terakhir. boleh. Mantap, Pak. Ada Pak Asep. Jadi Di kalau Mandau, di Pak. sini tuh ada teh Gunung Satria Pak Asep. Mungkin pernah nyoba Pak Asep. Enggak, tapi kebetulan saya punya teman yang justru di pabrik teh. Kalau mau nanti saya bawa. Wah, tukeran kalau gitu barter kita nih. Oke, siap. Tapi saya Siap. keliling Indonesia, teh dari semua pulau yang paling saya suka tuh yang ini Gunung Satria. Dia wangi dan nikmat. Biar nggak hoax nanti saya bawakan deh ke kelas deh. Yuk kita ngeteh bareng ya. Saya janji. Oke. Udah login nih. Kita lanjut lagi. Loginnya masih ingat nggak kemarin apa? Admin.
Admin, passwordnya? Oh, saya nggak tahu Pak, ini nggak masukkan. Oke, ketika kita klikkan admin, passwordnya itu kita diminta buat password baru kan, Iza? Karena ini kemarin password. kita sudah nyoba ya, Mbak Asep ya. Jadi saya udah Oh masukin iya, passwordnya iya. admin kalau nggak salah. Nah, jadi saya Oh iya. biar nggak bingung, saya biasanya ngasihin password tuh sama dengan username kalau untuk lab. Biar nggak bikin pusing. Atau nggak p@ssw0rd. Password sejuta umat. Kalau dia pengen kompleks gitu ya. Oke, ketika kita sudah masuk, nah teman-teman kalau pengen ngelihat ya informasi dari port 1, port 2, dan lain sebagainya, masuk ke sini. Config, sistem, interface ini perintahnya kan. Enter, lalu ketikkan get. Enter. Banyak nih yang keluar. Ada port 1, ada port 2, informasi port 1 nih, IP-nya dapat berapa? 122.149 tuh. Berarti kan satu network ya dengan yang ini ya, 122.131, betul nggak? Nih. Nah, tapi Pak Doni, ini tampilannya nggak enak, saya pusing. Ya, kalian bisa ketikkan edit port 1. Lalu di sini ketikkan show. Nah, show ini untuk melihat informasi secara singkat. Kalau pengen ngelihat detailnya IP-nya sudah terpasang IP berapa, di port 1 kalian bisa gunakan perintah get. Nanti akan muncul informasi seperti ini. Ketika ketikan get, nanti muncul namanya apa, VDOM-nya apa, ya. Kemudian nanti di sini ada IP-nya. IP-nya berapa. Nah, berarti kan sudah ketahuan nih. IP-nya 149. Nah, di sini ada allow access. Secara default, si FortiGate port 1 ini nggak dikasih akses untuk ngeping. Oke? Jadi meskipun IP-nya sudah satu network, karena ping aksesnya nggak dikasih, kalian nggak akan bisa ngeping ke IP 149 ini. Nggak percaya? Kita coba ya. Dari sini, webterm 1, kita ngeping ke 149. Itu nggak akan replay. Ya, dia akan time out. Nah, gimana agar bisa di-ping? Nah, agar bisa di-ping, kalian harus melakukan setting allow access yang ini nih. Mana? Set allow access yang ini nih, yang ada di show. Nah, allow access-nya harus ditambahin ping. Dan agar bisa diakses dashboard-nya, harus ditambahkan HTTP nantinya. Jadi, ketikan perintah set allow access HTTP HTTPS ya, HTTPS. Kalau pengen bisa diakses sama SSH, masukin. Kalau pengen bisa di-ping ya, ketikan ping. Oke, ya. FG, FF. Ini saja. Nah, ini kan sudah ada pingnya ya. Nah, ketika kita enter, ini belum bisa, teman-teman. Ya. Meskipun kita sudah enter, ini belum bisa. Agar pingnya ini bisa diakses, ya, kalian harus ketikkan N untuk nge-commit transaction-nya atau perintahnya. Enter. Kalau sudah, kita coba. Ya, tuh. Betul? Dia langsung nge-ping. Ya. Oke, sampai sini dulu. Yuk kita stop. Ada pertanyaan? Kalau mau di-capture perintahnya boleh, silahkan. Tapi tidak ada rekamannya Lanjut, juga. Pak. Lanjut ya. Oke, sekarang kita sudah bisa nge-ping dari sini ke port 1. Dan kita sudah dikasih akses untuk membuka dashboard port 1 ini dari webterm 1. Kita coba. Bener nggak? Kita bisa ngakses. Nah, biar nggak bingung, kita masukin port 1-nya kan tadi udah dapet ya infonya. Port 1-nya dia dapat IP berapa tadi? 1? Ayo, nambahkan. Good, 149 ya. Kita tembak nih IP nih 149 dari webterm 1.
tutup, buka, masukin 192.168. Nah, udah ada tuh IP. Enter. Oke. Kalian sudah bisa masuk. Udah bisa akses si dashboard Forti-nya. Silahkan masukkan user admin, passwordnya yang sama seperti tadi admin. Lalu login. Oke, ini setting nanti saja. Nah, kalian sudah bisa mengakses dashboard-nya FortiGate. Ya, ini versi yang trial. Ya. Oke, tampilannya seperti ini. Ya, di sini ada statusnya, ya, yang menginformasikan apa namanya, informasi tentang si hostname-nya, namanya apa, mau diganti kalian bisa ganti ya. Kemudian ada license-nya ya, kita license-nya masih yang apa, masih yang demo ya. Kemudian ada status virtual mesinnya. Sebentar teman-teman, sebentar ya, ada tamu dulu. Cek. Sorry. Udah lanjut ya. Oh iya, abang lagi Iya, Pak. ngajar dulu. Hati-hati. Oke. Nah, di sini banyak menunya ya. Di sini banyak sekali menunya. Kalian nggak perlu harus bisa semuanya, tapi yang poin-poinnya saja seperti yang sudah saya tugaskan. Oke, nah di tugas yang saya berikan kemarin mana ya topologinya? Nah, ini dia. Ya. Oh, ini ada ke film nih, Pak. Saya ada juga. Oke, nah ini tugas yang kemarin saya berikan ya. Jalankan FortiGate hingga dapat diakses secara GUI menggunakan webcam 1. Sudah bisa ya, berarti poin 1 ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Poin 1-nya udah beres tuh. Apa, Nak? Mudah-mudahan ingat. Lanjut, Pak. Dan ingat. Lanjut. Minum. Nina. Sebentar ya. Bawa lagi, Nak. Udah? Bawa. Mas sama Om mintanya mana? Ayo. Ya. Oke, poin 1 sudah oke. Lanjut kita ke poin 2. Blok akses ping dari PC 1 ke webcam 1. Nah, ya, ke webcam 1. Berarti akses ping dari sini ya, dari PC 1 ke sini. Ya, berarti blok dari 2.3 agar tidak bisa ngeping ke 122.131. Nah, secara default teman-teman untuk di FortiGate ini dia menerapkan yang namanya rule explicit deny. Secara default artinya semuanya diblok, mau kemanapun juga. Jadi yang pertama, kalian harus mengizinkan dulu agar port 2, semua traffic yang masuk ke port 2 itu bisa diteruskan ke port 1 dulu. Karena kondisi sekarang 2.2 dan 2.3, kita coba ya, bisa nggak ngeping ke 131? Oke. Kita coba dari PC 1 dulu.
admin. Oke. Oh, ini yang di FortiGate, sorry, yang PC 1. Ping 192.168 ke 2.2 kan dia sudah bisa. Ke 2.1 belum bisa karena belum dipasangkan IP-nya. Oke, kita pasangkan dulu IP-nya yang 2.1. Nah, yang ini. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah bisa mengakses secara GUI dari webcam 1 ke FortiGate, jadi untuk pasangin IP yang 2.1, kalian tidak perlu menggunakan konsol lewat Forti. Gunakan kemudahan untuk GUI-nya. Jadi, kalian bisa mengakses yang webcam 1 lewat GUI untuk pasangin IP yang port 2 ini. Dengan IP 2.1, kalian bisa lakukan di sini. Di menu network, lalu pilih interfaces. Nah, nanti di atas ada gambaran grafiknya. Yang hijau berarti portnya terpasang. Yang abu-abu ini belum ada colokan yang terpasang. Ya, yang hijaunya ada 2. Sesuai nggak dengan topologi? Sesuai. Sesuai, Pak. Sesuai ya. Jadi seperti itu mengidentifikasinya. Nah, sekarang kita fokusnya ke port 2 aja, teman-teman. Jadi klik aja port 2-nya. Double klik. Ya. Port 2-nya double klik, lalu kasih alias kalau misalkan mau diberikan alias, misalkan jaringan yang ke bawah port 2 ini namanya LAN, local area network. Ya kasih aja aliasnya LAN. Ya, kemudian pilih IP-nya 192.168.2.1/24. Lalu akses apa aja yang diizinkan? Ini tuh seperti perintah set allow access. Ya, misalkan HTTP boleh, SSH boleh, ping boleh, dan lain sebagainya. Ya, hanya saja di sini nggak ada HTTP. Jadi kalau HTTP tetap harus lewat command line. Oke, kalau sudah, ya, kalau mau dijadikan sebagai DHCP server, ya silahkan diceklis saja. Kalau nggak usah. Karena kita tidak membutuhkan DHCP server di port 2, jadi nggak usah diaktifkan. Kalau sudah, oke. Nah, jika sudah oke, IP-nya akan muncul. Ya, di sini ada akses, ya. Oke, HTTP ya, yang sudah diaktifkan. Oke, kalau sudah, kita coba ping sekarang dari PC 1. Tadi kan nggak replay, not reachable. Sekarang replay nggak? Replay. Harusnya replay ya Pak Asep ya. Siap. Enter. Betul. Sudah replay Pak Asep. Oke, sudah replay ya. Sekarang kita coba masuk ke 122.149. Harusnya kalau ini router, ketika kita ping dari PC 1 atau webcam 2, itu pasti replay selama kita memasukkan gateway-nya. Nah, tapi kondisinya kita coba. Apakah replay atau tidak? Kita ping ke 122.149. Ternyata tidak replay. Kenapa tidak replay? Seperti yang tadi saya jelaskan. Bahwa di FortiGate ini dia menerapkan rules yang namanya implicit deny. Jadi sudah sangat jelas. Semua traffic itu akan di-deny. Mau kemanapun juga, defaultnya seperti itu. Jadi kita harus allow dulu dari port 2 agar bisa mengakses port 1. Gimana Pak Doni caranya? Caranya silakan kalian masuk ke menu policy and object. Ingat-ingat nih. Lalu pilih firewall policy. Nah, ini yang saya bilang tadi, secara default ada rule ini. Semua traffic ya, namanya implicit deny ya. Source-nya semua dari manapun juga, yang tujuannya kemanapun juga. Mau port 2 ke 1, port 1 ke 4, port 5 ke 3, port 7 ke 8. Ya, pokoknya all port ya. Schedule-nya kapanpun ya, selalu. Layanannya semua layanan, action-nya deny. Jadi semua layanan secara default di-deny. Agar agar port 2
bisa mengakses port 1, ya, port 2 ini yang ini semuanya bisa mengakses ke sini, kita harus allow. Caranya gimana Pak Doni? Create rule baru. Kasih namanya port 2 to port 1. Ya. Incoming paketnya berarti dari port berapa? 2. Betul. Yang namanya aliasnya LAN. Outgoing paketnya melalui port berapa? 1. Oke. 1. Jadi logiknya kan kita bacanya seluruh paket yang masuk incoming dari port 2 dan keluar dia melalui port 1, sumbernya kita kasih all saja. Berarti semua yang masuk ke port 2. Atau kita bisa create secara spesifik di sini. Ya, dengan menambahkan address-nya. Ya, misalkan alamat IP berapa aja nih yang diizinkan. Ya, secara spesifik. Kita bisa buat di sini. Misalkan 2.2 saja yang diizinkan, 2.3 nggak diizinkan. Itu bisa. Tapi untuk hal ini, saya berikan untuk all dulu. Biar teman-teman nggak bingung. Sumbernya semua, tujuannya ke semua, jadwalnya kapan saja, layanannya adalah layanan ping ya. Harusnya kan ping saja ya. Ya. Tapi saya buat semua aja dulu. Ya, actionnya di accept. Jadi rule ini, NAT-nya ini dimatikan. Ya. Setiap traffic yang masuk ke port 2 dan keluar ke port 3, sumbernya dari mana saja, tujuannya kemana saja, jadwalnya kapanpun, layanannya apapun, actionnya diapakan? Di-allow, artinya diizinkan. Kalau sudah, kita klik OK. Nanti akan muncul satu buah rule baru di atas simplicity name. Ini yang actionnya accept. Ya, artinya yang diizinkan. Nah, firewall itu kan bacanya secara sequential ya, dari atas ke bawah. Sekarang kita coba teman-teman. Dari sini ngeping ke 149 kan tadi nggak bisa ya. Sekarang kita ping 149. Oke, bisa ya. Sekarang ke sebelahnya, yaitu ke 121. Bisa nggak ke sini nih? 131. Bisa nggak 131? Harusnya bisa. Harusnya bisa, kita enter. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa. Di blok, ntar Pak, lupa. 131. Kalau ke 149 padahal sama-sama networknya network ini ya. 192.168.122. Kita lihat topologinya. Kalau paket dari sini, dari PC1 ke sini mau, tapi kenapa ke sini nggak mau? Atau dari sini, dari webcam 2 nih, ke 149 mau nggak? .122.149 mau nggak? Bisa, Pak. Pasti bisa, ya, karena diizinkan. Jangan lupa teman-teman, tadi kan kalau yang port 1 ini masih ada di router yang ini ya. Nah, sekarang agar ini bisa mengakses ke sini, ya, Anda atau kalian harus mengizinkan traffic yang sebaliknya, teman-teman. Kalau tadi yang diizinkan dari port 2 ke port 1, sekarang berarti yang diizinkan harus dari 1 ke 2. Ke port 2. Boleh Pak Asep, tolong dibantu. Gimana cara membuat rules-nya? Pilih apa? Create new ya, Pak. Oke. Sip. Kasih namanya apa, Oke. Pak Asep? Apa ya? LAN 2 atau gimana? Kurang tepat ya? Yang gampang dimengerti nanti ketika kalau banyak rule kan kalau namanya nggak
rapih, nantinya membingungkan kita. Kalau tadi kita dari port 2 ke port 1 kita kasih nama port 2 One. to port 1. Oh iya. Berarti kalau ini Port 1 1 to to port 2. port 2. Oke. Incoming-nya berarti dari Port 1. good. Ya, port 1. Ya. Outgoing-nya Port 2. oke. Source-nya Source-nya all. all. Oke. Destination-nya All. oke. Schedule-nya oke. Service-nya All juga. oke. Sip. Action-nya Action-nya accept. accept. Kemudian Terus apa? NAT-nya dimatikan. Oke. Kemudian Oke. oke ya. Nah, sekarang kita coba. Ini udah ada 2 rule ya, yang dari 2 ke 1 dan 1 ke 2 ya. Oke, seperti itu. Ya, sebenarnya nggak perlu bikin gini Pak Asep dan teman-teman yang lain. Ya, di FortiGate ada fitur yang namanya clone reverse. Jadi tinggal klik kanan, pilih clone reverse. Nanti itu otomatis membalikan. Oh, iya. Gitu. Kalau udah biasa Seperti pilihnya mirror. pakai ini. Mirror, iya, di mirror, dibalikan. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba nih. Tadi kan dari PC 1 tidak bisa ngeping ya ke 131. Kalau sekarang, loh, belum bisa ngeping juga. Kira-kira kenapa? Kita coba lihat. Oke. Dari sini. Oke. Untuk yang apa namanya? Untuk yang webtom satunya ya, kita coba cek teman-teman. Klik kanan. Sebentar. Edit. Edit config. Oke, nggak bisa. Bentar. Ini yang jadi pertanyaan ini adalah gateway-nya sudah dipasangkan belum ya ke 149 karena kan dia DHCP ya? Iya nggak? Dia DHCP loh. Iya. DHCP biasanya dapat IP gateway-nya pasti ngarahnya ke NAT, ke IP NAT. Sehingga ketika ngeping dari sini meskipun sudah di low nggak akan balik. Makanya harus dimasukin gateway-nya 149. Nah, kita coba. Berarti gimana untuk yang ini ya? Untuk yang ini, oke. Kita lihat konsol. Di sini nggak ada settingan untuk GUI-nya sih. Sorry, MacBook. With config. Nah, ini nggak ada. Cat, etc, network, interfaces. Oke, gini deh teman-teman. Untuk memudahkan ya, karena ini disetting IP si DHCP kliennya dari NAT 1 ini yang atas, kita rubah untuk yang ini secara statik aja. Ya. Jadi kita rubah secara statik teman-teman. Caranya gimana? Matikan dulu, stop. Klik kanan, konsol. Klik kanan, edit config. Edit. Ya. Kita samakan aja dengan IP ini, tapi yang ininya kita matikan, kita tutup, kasih komentar. Oke. Ini exception ya. Oke, jadi untuk yang ininya kalian hapus. IP-nya berarti kasih berapa ini? 122 131. Ya, tepat sekali. Gateway-nya berarti mengarah ke 122 titik 149. Oke, good. Ya, mengarah ke sini ya. 149.
Oke. Kemudian DNS-nya masukin sama ke 122.149. Oke, kalau sudah kita save. Lalu kita jalankan. Klik kanan, konsol. Kita coba cek IP-nya. If config. Sudah ya? Benar? Oke, sekarang kita ping dulu. 192.168.122.149 harusnya replay. Good ya. Nah, kalau sudah sekarang kita coba ping teman-teman dari yang PC 1 ke 131. Replay nggak harusnya? Replay. Oke. Sip ya. Oke, sudah replay ya. Oke, kemudian kita coba dari webterm 2 ngeping ke 131. Replay nggak? Replay. Oke, replay juga ya. Nah, kondisinya sekarang ini sudah replay ke sini, ngeping ke sini replay, PC 1 ngeping ke webterm 1 replay. Poin 2, blok akses ping dari PC 1 ke webterm 1. Jadi yang tadinya ngeping ke sini, itu sekarang jadi nggak bisa ngeping. Tapi webterm 2 masih tetap bisa ngeping ke webterm 1. Jadi yang kita blok itu adalah IP 2.3 agar tidak bisa mengakses IP 131. Nah, kira-kira rule-nya seperti apa? Oke, kita ngaksesnya dari sini deh. Kira-kira rule-nya policy and object seperti apa, Kaniza? Silakan, Kaniza. Kira-kira rule-nya seperti apa nih? Apa yang harus diisikan di sini agar PC 1 tidak bisa ngeping ke webterm 1? Mana Kaniza? Lagi ini Pak, lagi berpikir. Oh, lagi berpikir. So. Pas, Pak. Yo, siapa yang mau coba? Ihsan? Atau Kang Dani? Silakan Kang Dani, kira-kira gimana nih? Masih ke mute ya? Ini tulisannya juga kelihatan, Pak. Terlalu kecil. Pakai HP soalnya. Iya. Oh, alah. Iya, susah ya pakai HP ya. Ya wis, jangan memaksakan Kang Dani sakit. Coba Pak Doni. Fikri, silakan Fikri. Nenek. Yuk, Fikri, mana Fikri? Fikri yang mana, Pak? Fikri Muharram. Oh, ada dua gitu namanya? Ada, Pak. Siapa lagi, Mang? Fikri yang mana, Kaniza? Oh, Fikri Arya, ya ada Fikri Muharram. Ya udah, Fikri Muharram. Ya, Fikri Muharram, silakan. Gimana caranya? Apa kan lagi di jalan? Oh, lagi di... Oh, ala yowis, temennya aja deh, Fikri Arya. Ada. Fikri Arya. Boleh coba, Pak? Pak Asep boleh?
Mana nih? Mana? Lanjut. Silakan Pak Asep ke mute ya. Masih ke mute yang Pak Asep? Mic-nya Pak. Oke, Sip. siap. Oke. Create Yuk new. kita coba create new. Yuk teman-teman ya, Ya. perhatikan. Terus coba lihat itunya Pak, gambarnya. Topologinya ya. Ya. Topologinya saya geser ke sini. Bisa nggak namanya dari PC1 ke Webterm 1 berarti? Oke. Dari sini kasih namanya, PC1. depannya PC1. kasih ini Pak, blok atau Oh, deny. blok. Oke. Ya, gitu. Biar Ya. memudahkan kita, berarti blok PC1 PC1 to to Webterm 1. web term 1. Gini ya Pak ya? Ya. Oke, incoming-nya berasal dari mana berarti? Dari PC1. Portnya dulu. Oh, portnya 2. Iya, portnya dari port 2. Port 2. Sorry, port 2. Outgoing-nya ke Port 1. port 1. Nah, sekarang tinggal Oke. source-nya Pak. Source-nya berarti Oke. dari mana? Dari Kan PC1. nggak dari semuanya kan? Dari PC1 Ya. kan? Ya, Nah, berarti Pak Asep harus mendefinisikan dulu nih, create ya, address baru dengan nama PC1. Ya, oke. Oke, tipenya dia subnet. Subnet. IP-nya 192.168. 192.168, mantap. 23. Oke, slash 24. slash 24 atau slash 32? Slash 24. 24, Pak. Oke. Kalau sudah, tinggal klik OK aja, Pak. Oke, siap. Sorry. Bits of IP address will be trunk by subnet. Mas. Oke, jadi untuk ini kita masukkan IP-nya saja, nggak mau. Sebentar. Oke, slash 32. Oh, 32. Kenapa slash 32? Karena dia single address. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen memblok IP, single IP ya, belakangnya kasih slash 32. Artinya itu hanya menandakan IP itu saja. Kalau dipakai slash 24, nantinya IP 1 sampai 254 yang diizinkan, satu network. Oke? Jadi pakai slash 32 ya, untuk single IP. Oke, nah muncul nih Pak Asep PC1 dengan informasi yang tadi yang Pak Asep sudah masukkan. Oke. Kalau sudah, pilih PC1-nya, close. Nah, ini source-nya kan PC1 berarti kan? Ya. Logiknya ya. Tujuannya berarti kan mau ke yang ini Webterm 1 ya? Ya. Dengan alamat 131. Berarti destination-nya Pak Asep harus create Buat lagi. Oke. Address, apa nih yang dimasukkan? Webterm 1. Webterm 1. IP-nya 192.168.122.131. Oke. 131 slash. Nah, di sini slash-nya 32 lagi atau enggak, Pak? 32, karena dia satu IP. Oke. Ini saja. Siap. Oke, kalau sudah, kita klik OK. Pilih Webterm 1. Yes. Jadi source-nya dari sini menuju Webterm 1. Nah, service-nya yang mau diblok apa tadi? Service-nya Webterm 1. Service-nya Oh, service ping. 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 Jadi kita ketikkan di sini ping. Nah, ada nih ya. Jadi nanti yang ke blok itu pasti hanya pingnya saja. Dia nggak bisa ping doang. Tapi untuk akses yang lain-lain masih bisa. Ya. Siap. Oke, ping. Action-nya berarti Deny. bukan jadi Pak Asep, tapi jadi Kang Denny. Kang Denny. Siap. Ya, seperti itu. Oke, kebayang ya logiknya yang penting. Kalau sudah, kita klik OK.
rules-nya sudah terbuat. Ya, ini rule-nya sudah terbuat. Nah, sekarang kita coba ngeping dari PC 1. Tadinya kan bisa ya ngeping ke sini ya? Iya. Ya, replay. Sekarang Tuh. replay nggak? Nggak. Replay nggak? Ayo. Harusnya kan Tidak. nggak replay ya. Harusnya nggak replay. Harusnya. Nah, ketika kita enter, replay nggak nih? Mudah-mudahan tidak. Oke, enternya sekarang atau minggu depan ya? Tidak. Sekarang. Penasaran. Oke, ketika kita enter, ternyata padahal Oh, secara masih. logik sudah benar yang Pasif lakukan tadi. Benar kan? Logiknya udah benar kan Betul. alurnya tuh? Tapi kenapa masih replay? Jadi gini. Kita lihat. Yang namanya firewall, dia bekerjanya secara sekuensial. Jadi bacanya dari atas ke bawah. Kita lihat nih. Action pertama Baru yang satu ya, Pak? dilakukan adalah kan accept dulu. Bukan deny. Jadi ini harus dipindahkan ke atas. Oh. Jadi deny dulu. Gitu. Jadi deny dulu, yang di atas baru yang bawahnya accept. Kalau sudah dibuat seperti ini, kita coba ping. Pasti ke blok. Ya. Siap. Jadi- Berarti Kang Dani dulu nih. Kang Dani dulu, baru Kang Asep ya. Asep. Ya, jadi Siap. dia bacanya secara berurutan kalau di firewall itu. Sequential ya. Jadi yang dieksekusi yang paling atas dulu, baru ke bawah, dan seterusnya. Jadi poinnya adalah masalah penempatan saja. Kalau ini posisinya saya pindahin lagi ke bawah, ketika di ping, ya pasti bisa lagi. Ya, kita lihatlah perbedaannya nih ya. Saya pakai parameter mintek, jadi ngeping terus. Saya coba mainkan nih ya. Sorry, itu kan ngeping terus ya. Saya mainkan, pindahkan si blok PC1 to webcamnya ke atas. Langsung dia nanti ketika ini udah ke save, itu timeout. Ya. Kalau saya pindahkan lagi, replay. Ya. Ini kita belum main untuk ngeblok Facebook, ngeblok Twitter atau apapun Google ya. Itu bisa dilakukan di sini dengan mudah. Oke, yang terakhir. Oke. Webcam 2 dapat browsing dan mengakses GUI ke IP 2.1. Ya. Karena tadi kita sudah pasangkan IP 2.1 dan kita sudah izinkan allow akses HTTP-nya, otomatis webcam 2 harusnya sudah bisa mengakses GUI-nya FortiGate lewat port 2. Kita coba konsol, masuk ke IP 192.168.2.1. Oke. Oh, nggak bisa. Coba kita ping dulu ya. Ping 192. 2.1. Oke, di ping replay. Nah, kenapa ini loading terus, teman-teman? Ya, kenapa ini loading terus? Kita coba cek. Ya. Kita coba cek. Oh, ini kebanyakan konsol window ya. Kita coba cek di FortiGate-nya. Yang port 2. Admin, config, system, interface, edit, port berapa? Port 2. 2. Oke. Show. Oke. IP-nya sudah ya. Nah, Iya, yang Pak. ternyata yang allow aksesnya belum ada HTTP, Kaniza. Sedangkan tadi kan kita ngaksesnya lewat HTTP ya. Sedangkan yang diakses yang di allow aksesnya hanya HTTPS yang secure. Nah, untuk demo ini kita nggak support untuk HTTPS. Jadi teman-teman harus menambahkan perintah set allow access HTTP. Ini harus ada. Yang lainnya samakan saja. Ya, misalkan HTTPS, ping, SSH, FG, FM gitu. Enter lalu N.
Sekarang kita coba akses dari Webterm 2. Konsol, kita enter. Oke ya. Wih, Kayak yang gampang ya kalau di demo ini gini mah ya. Pas sendiri mah asa Betul. poek. Asa Asa poek poek. pisan. Ya Mas Sep. Asa enggal burit. Asa enggal burit. Jangankan sendiri Pak, berlima juga masih Berlima bingung. masih poek ya. Poek. Oke, ya paling tidak rada cerah lah ya setelah hari ini ya. Mudah-mudahan ada gambaran teman-teman untuk mengerjakannya ya. Karena nanti setelah ini saya akan kembangkan topologinya. Begitu. Ya mungkin FortiGate-nya ada 2. Baik, teman-teman, kita sudah pukul berapa nih? Di saya udah hampir jam 9 malam. Kita masih ada 5 menit lagi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo sebelum saya akhiri sesi ini. Pak Sep udah lancar sepertinya ini. Mudah-mudahan kalau nggak ada masalah. Biasanya kalau nggak ada tutor, poek. Poek. Tapi ada videonya kan Pak yang direkam ini. Ada ini direkam videonya. Siap. Sambil saya capture juga ini. Ini video-video direkam kok. Siap. Oke, baik. Ada lagi nggak? Monggo. Iksan gimana? jadi lancar? UASnya tugas Pak, UASnya. Kenapa? UASnya tugas Pak. UASnya sebentar saya stop